Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Selamat pagi teman-teman semua, tetap semangat ya di pagi hari ini, hari Kamis. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kelancaran semua urusannya ya. Teman-teman di rumah yang lagi pada bekerja ya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang bekerja di luar atau ibu-ibu yang bekerja di luar, semoga semuanya diberi kelancaran ya, dan tetap hati-hati di perjalanan. Oh ya, kemarin tuh ada ada begal gitu ya, jadi aku tuh jadi rada-rada khawatir gitu. Pokoknya buat semuanya berhati-hati di jalan gitu ya. Jadi melihat kerumunan gitu, begal yang ditangkap sama warga gitu ya. Jadi itu anak sekolah bawa motor terus kena begal. Jadi buat pelajaran aku juga, berhati-hati tetap di jalan, dan teman-teman semua tetap berhati-hati ya dalam berkendara di jalanan. Nah, tapi bukan itu yang bakal Bunda Ipi ceritain ya di pagi hari ini teman-teman. Jadi Bunda Ipi mau jawab pertanyaan dari teman online atau subscriber Bunda Ipi yang bertanya. Pertanyaannya itu udah lama, jadi aku scroll lagi tuh udah susah karena tertimpa-timpa, jadi mohon maaf nggak bisa tampilin di layar ya, jadi aku jawab saja. Waktu itu ada yang bertanya, Bunda Ipi pernah nggak bekerja di Malaysia, atau Bunda Ipi mantan TKW ya, seperti itulah ya kurang lebih pertanyaannya. Jadi saya jawab, dan terima kasih banyak yang udah berkunjung, yang udah support, yang udah kasih kritikan, yang udah mau bertanya, dan yang udah komen-komen yang lainnya. Semuanya terima kasih banyak. Komen positif, komen negatif itu tandanya mereka sudah hadir di channel saya, jadi saya tetap ucapkan terima kasih banyak ya. Nah, kali ini aku ceritain, saya nih belum pernah atau nggak pernah jadi TKW atau TKI di Malaysia ya, belum pernah bekerja di Malaysia. Jadi dari dulu Bunda Ipi tuh bekerja di Indonesia ya. Sedikit cerita, saya tuh dulu setelah lulus ada bekerja di Bandung, salah satu perusahaan tekstil ya di Bandung. Halo Bandung. Pertama aku bekerja tuh di Bandung ya, lalu saya pindah ke Jakarta, bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Pusat, terus ada juga di perusahaan tekstil Jakarta, terus yang ini terakhir ada pokoknya 5 perusahaan ya, dan kali ini di perusahaan swasta di Jakarta juga. Ini yang saya harap ini yang terakhir ya, gak mau pindah perusahaan lagi, karena abis ini pengennya ada pindah ke rumah, udah tinggal di rumah di Malaysia, ngurus anak-anak, ngurus husband, dan juga ngurus mertua gitu ya di Malaysia. Jadi buat bekerja lagi ataupun melanjutkan pekerjaan, berkarir di Malaysia tuh kayaknya enggak lah ya, pilih jadi ibu rumah tangga saja. Soalnya umur pun udah tua ya, udah 40 tahun gitu Bunda Ipi, jadi udah pengen istirahat gitu ya. Semoga diberi kelancaran. Nah, itu jawabannya ya buat temen yang tanya Bunda Ipi dulu mantan TKW atau bukan, pernah bekerja di Malaysia atau bukan. Nah, itulah jawabannya. Nah, ada juga yang bertanya, atau di Malaysia tuh kan seperti ini, di Malaysia itu kan seperti itu gitu ya, melihat dari berita. Atau ada juga yang bertanya, kenapa orang Malaysia itu lebih suka pekerja dari Indonesia. Sebetulnya hal ini pernah aku bahas, tapi ini ada kawan yang tanya, jadi aku bolehlah ya jawab lagi aja buat menghargai teman yang sudah hadir dan memberikan pertanyaan ya. Berarti mereka pun merespon dari konten-konten aku. Terima kasih banyak. Jadi saya nak jawab ya. Jadi kata orang-orang Malaysia nih, termasuk husband aku dan termasuk kerabat-kerabatnya, mengapa orang-orang Malaysia nih suka memperkerjakan orang dari Indonesia tuh, sebab apa? Sebab yang pertama, katanya itu orang Indonesia itu rajin ya, rajin, terus ulet gitu ya.
Jadi orang Indonesia tuh kalau bekerja itu terkenal rajin dan ulet. Terus lagi kebanyakan itu ya nggak semua kan orang Indonesia beragama Islam, tapi kebanyakan itu agamanya Islam, jadi ya sama gitu ya, atau seiman, jadi bakalan lebih mudah untuk aturan-aturan sesuai agamanya gitu ya. Nah juga orang Indonesia tuh terkenal pembersih atau rajin gitu ya. Jadi kalau bekerja tuh ya, kalau misalnya bersih-bersih, misalnya kayak di tempat restoran atau tempat makan itu bersih kerjanya, atau sebagai asisten rumah tangga itu kerjanya itu bersih. Terus orang-orangnya juga, orang Indonesia tuh loyal gitu ya, kalau bekerja tuh setia gitu ya, baik gitu ya. Terus orangnya juga cantik-cantik. Wah, enggak teman-teman, itu tambahan aja dari Bunda Ipi ya. Enggak teman-teman, itu bukan dari kata orang Malaysia. Kalau orang Indonesia itu cantik-cantik. Dari Bunda Ipi sendiri ya kawan-kawan. Enggak ya, jadi jangan terlalu serius ya, nanti kitanya jadi kaku ya. Jadi itu tadi rajin, ulet ya, terus pembersih gitu. Jadi kalau bekerja di restoran makan atau di rumah sebagai asisten rumah tangga itu pembersih atau cekatan ya. Terus orang-orang Indonesia tuh loyal gitu, setia sama bosnya gitu ya. Terus juga orang dari Indonesia tuh lebih penurut gitu ya, orangnya tuh baik, lebih penurut, jadi nggak membangkang gitu ya, jadi mudah untuk diarahkan gitu. Kalau misalnya yang bekerja di perkebunan atau apa juga kerjanya itu cekatan gitu, nggak apa ya, jadi mereka tuh rajin gitu. Jadi orang-orang Indonesia tuh rajin, jadi orang-orang Malaysia pun lebih suka memperkerjakan tenaga kerja dari Indonesia gitu. Jadi Bunda Ipi pun bangga ya, bangga terhadap para TKI, para TKW, orang-orang yang pahlawan devisa gitu ya, yang sedang bekerja memperjuangkan nasibnya di negara Malaysia ya. Jadi Bunda Ipi pun ikut bangga menjadi bagian dari warga negara Indonesia ya, terkenal dengan orang-orangnya yang baik dan kepake lah ya, cara bahasanya saya tuh kepake tuh bisa dipakai di negara lain gitu ya. Nah, kalau berita-berita buruk mengenai negara Malaysia tuh memperkerjakan orang Indonesia tuh disiksa atau didera gitu ya, gitu-gitu ya. Namanya manusia, mau di Malaysia, mau di Indonesia pasti ada yang baik dan ada yang buruknya. Kalau hal-hal seperti itu atau kejahatan mau di Indonesia maupun di Malaysia ya tetap ada. Semoga aja kita dipertemukan gitu selalu dalam lindungan Allah, dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya, dan senantiasa menjadi orang yang baik itu teman-teman. Jadi hal-hal buruk semoga nggak menimpa kita ya, mau di dalam negeri maupun ketika bekerja di luar negeri gitu. Jadi sebetulnya Malaysia dengan Indonesia nih sama-sama saling membutuhkan ya. Jadi misalnya kita pekerja dari Indonesia itu membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya di kampung halaman di Indonesia gitu ya, dan orang-orang Malaysia pun membutuhkan pekerja gitu ya, atau membutuhkan tenaga dari Indonesia untuk bisa membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya gitu. Jadi sebetulnya dua-duanya itu saling menguntungkan lah ya. Jadi sangat baik menjalin silaturahmi di kedua negara ini ya. Kalau saya, jadi saya bangga menjadi bagian dari negara Indonesia, saya cinta menjadi bagian dari negara Indonesia, dan saya juga bahagia menjadi bagian keluarga dari Malaysia gitu. Jadi saya mencintai kedua-dua negara ini ya. Kalau yang anti dengan
kedua negara ini, ya mohon maaf, itu berarti memang berseberangan dengan diri saya, ya nggak apa-apa ya, itu hak pribadi masing-masing. Jadi itu saja videoku hari ini buat menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang penasaran dengan Bunda Ipi. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir, yang komen-komennya belum terbalas. Tunggu waktu luang dari Bunda Ipi ya, sebab Bunda Ipi kalau berkunjung tuh tak mau setengah-setengah, sebab kesihan kalau videonya tak ditonton dengan selesai. Jadi tunggu ada masa ya, tunggu ada waktu luang baru Bunda Ipi tonton dengan selesai. Terima kasih banyak, see you next video, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.